Tapi orang itu nggak mau, nggak mau. Katanya memang ditakuti oleh warga sekitar. Bangunan ini katanya menyeramkan. Masya Allah. Kontrolnya ketek tinggi. Kontrol ketek. Iya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya bersama Ki Gobang dan juga Mas Ardi. Kita menempuh perjalanan yang agak lumayan jauh. Kita berangkat dari sekitar pukul jam 2, jam 2. Iya. Jam 2 lah ya, kurang lebih. Hanya sayang kita spot menuju sini ya, jalanan waduh. Banyak pemandangan indah. Tapi kita nggak terfokus ke situ, akhirnya gara-gara kita terfokus sama lokasi ini. Kita mengikuti petunjuk dari alamat yang disampaikan oleh teman kita bahwa ini bangunan ini ditakuti oleh warga sekitar. Dan konon katanya rumah dukun sakti. Nah, ini yang kita penasaran. Kalau ketemu, alhamdulillah ya, kita bisa sharing lah atau apa ya, bukan mau gerbek dukun santet ataupun tarung-tarung nggak gitu. Karena yang saya dengar katanya beliau itu sudah tua. Seenggaknya kita menggali tentang ilmu Jawa ya, ilmu leluhur yang mungkin hanya orang-orang tersebut yang masih memegang. Tapi kayaknya kita nggak tidak melihat ada lampu ataupun apa. Kita belum ke sana. Tapi kita mendapatkan informasi dari tadi waktu kita pas masuk ke lokasi sini, ketemu orang yang habis mencari rumput. Katanya sudah nggak ada orang di situ. Dan saya sempat tanya arahnya jalannya sebelah mana. Kan ada beberapa jalan setapak ini. Tapi orang itu nggak mau, nggak mau. Katanya memang ditakuti oleh warga sekitar. Bangunan ini katanya menyeramkan. Entah ada penampakan atau apa, kita nggak tahu ya. Si orang tersebut nggak menceritakan. Yang pastinya kalau udah jam 5 sore itu warga yang biasa cari rumput ataupun bambu itu nggak ada yang berani melewati jalan setapak sini. Tapi lillahi ta'ala lah, kita bismillahirrahmanirrahim, kita datangi ada atau tidak, walaupun kita meyakini nggak ada ya, nggak ada orangnya. Dan kita mengikuti jalan setapak di sini. Kita penasaran kita kuat sekali. Ikuti perjalanan Saruban Misteri Channel dan juga Ki Gobang Official. Kayaknya masuk tanpa izin. Masuk aja lah, ikuti ya. Mas Ardi, jangan kosong ya. Kosong kantong. Dengar nggak tadi? Sepintas tadi saya mendengar ada balasan. Waalaikumsalam. Mas Ardi nanti atur cahaya ya Mas Ardi. Oke, siap. Kita mungkin nggak akan banyak edit atau apa ya. Tadi kita rencananya mau live streaming, tapi di sini kita nggak dapatkan sinyal. Iya. Coba cari. Sini. Ada apa nih? Oh, sajadah. Sajadah. Iya. Buku-buku agama. Wah, ada kitab. Masya Allah, ada Al-Quran juga. Jadi ini kita datangi rumah dukun atau rumah ulama? Mungkin dia kamuflase. Wallahu alam. Iya. Tapi ini ada sejarah atau apa loh? Berarti ini kan ada aktivitas kegiatan ngaji dan mengaji ya. Aduh, sayang sekali ya nih, bangunan sudah begini, kitab ini sampai ditinggalkan begini. Masya Allah. Ini kita bawa aja atau gimana ya?
Karena sayang nih barangkali kehujanan rusak loh. Masya Allah. Aduh, kita masukin lagi tinggal. Nanti ini ada saja. Awas ya, barangkali ular atau apa tuh. Tuh di kolam gitu aja dengar suara-suara. Coba sini kameramen nih. Lihat Mas Ardi. Wow, apa ini? Kita belum tahu ya ini apa ya. Artinya kita belum masuk ke sini. Apa itu, ular atau bukan? Aduh, kaget. Pikir saya ular. Aduh. Ini karena di tengah hutan. Ini apa ini? Ini dengan kain-kain putih yang dililit begini. Khawatir ular saja saya nih. Aduh, Masya Allah. Ada rasa-rasa apa Ki? Ada semacam Ini kata sini. Ini khawatir sini ada ular-ular yang bersembunyi, kan khawatir ya. Karena ini di tengah hutan. Ini kuat nggak ya? Coba terangi Mas Ardi. Oh, ada sajadah lagi. Masya Allah. Oke, berarti nanti saya ceritakan mengenai kisah-kisah yang ada di sini. Oke, Mas Ardi bisa naik ke sini. Terangi sini dulu sampai ke atas. Oke, Mas Ardi yang naik. Kayaknya aman, kayunya kuat. Mas Ardi dulu. Oke. Karena gelap jadi Mas Ardi dulu karena ada pencahayaan. Ini awas saja dah, jangan terinjak. Ini berarti kita nih mengungkap ya. Berarti bukan rumah dukun kalau gitu. Masya Allah. Ini banyak kitab-kitab di sini. Bisa dikatakan ini musola dong. Ini. Masya Allah. Oke Mas Ardi. Oke, naik sini Ki. Kayunya kuat lah. Tuh, kuat. Oh. Oke, terangi ke bawah sini, Mas Ardi. Ini balai-balainya sudah hancur. Jadi kita harus menginjak di posisi yang kuat. Itu kitab-kitab lagi. Aduh, yang habuk. Itu. Awas, langkahnya hati-hati. Ini bangunan sudah reot. Wow. Oke, kita ke sini lagi. Oke. Ini bangunannya agak mengkhawatirkan juga ya. Ini bisa dikatakan, kita duduk sini. Sini nih, biar nanti Mas Ardi di sana. Masya Allah. Kita jangan duduk di sajadah tadi. Ini apa nih? Masya Allah. Awas ada sini. Oh, tawon. Awas Lele. awan. Tuh, tadi mau mau ambil petik pikir saya apa? buah. Enggak tahunya. Masya Udah, Allah. biarin. Oke. Jangan ganggu. Oke, Mas ini di sana. Yang kira-kira spotnya kena ke kita. Oke, Mas. Nah, gini. Aduh, duduk dulu. Informasinya, saya bersama Ki Gobang ke tempat ini emang penasaran ya. Ada tokoh dukun bilangnya. Ya mungkin bahasa dukun itu kan relatif ya. Bukan berarti duduk dengan tekun ya. Atau bisa dikatakan seorang sakti ya. Wih, itu tawonnya. Wih, kena leher saya. Oh, kena. Panas. Oh. Mudun. Masalah ning akan nengkin kayak apa? Mudun. Enggak apa-apa. Li, ning cahaya ngejer.
Iya, ya. Aja wis ajan kene mudun Kena. Mudun panas. Oke, pindah. Masalah ini cahaya ngejer. Oh, saya ngejar. Mas hati langkah kaki. Aduh, ini leher saya kena tadi digigit. Aja di anu gue malah tambah anggap aja terapi apa? Sentot tawon. Kita ngobrol di mana? Sini lah. Oke. Keriat. Soalnya anu sih. Enggak apa-apa nyalain dikit. Tawon ngejer. Tawon. Kalau dikejar sama cewek aja. Apa-apa. Ini saja dah. Ada gua lagi. Ada bubble. Oke, kita buat duduk ya. Buat duduk. Ya. Oke, mungkin Mas Ardi agak mundur ini kain penutup lampu. Jangan terlalu over lightingnya. Berarti kalau informasi kawan saya orang yang di sini awalnya suami istri, lalu istrinya meninggal, dan dari macam-macam orang dari luar kota sering datang sini. Aduh, ini masih panas. Terapi. Dan orang ini memiliki keahlian hijib, ilmu hijib yang bisa dikatakan ilmu kuno ya. Ilmu hijib ini seperti gini, misalkan sulap. Saya menyimpan benda di sini, itu bisa pindah ke tempat lain, dialihkan secara goib. Itu kalau seorang tokoh-tokoh magician, wah, kalau memiliki ilmu itu, wah, hebat tau. Dan beliau ini tinggal di sini nih sendiri setelah istrinya meninggal. Dia tetap di sini dan aktivitas dia punya kolam, ada kebun-kebun yang dia tanam, kata kawan saya. Dan kawan saya asli orang sini, tapi dia nggak berani ngambil kita ke sini karena dia takut. Tapi alhamdulillah kita beranikan ke sini ya, karena penasaran kita kuat sekali ya. Dan image bayangan saya dan Ki Gobang kemari, bayangannya seorang rumah milik seorang tokoh supranatural ataupun dukun ya. Katanya dukun santet lah apa. Ya, itu yang bahaya ceritanya orang, mulutnya orang ya. Ternyata, Masya Allah, di sini bisa dikatakan tempat ibadah. Menemukan ini sajadah, lalu kitab-kitab Al-Quran, di atas juga banyak buku-buku. Aduh, energinya. Ki, ada sesuatu yang oke, yang deteksi ya. Saya masih cerita. Menemukan kitab-kitab suci Al-Quran dan juga buku-buku Iqra tadi ada Mas Ardi ya. Jadi artinya tempat ini dulunya tempat orang menimba ilmu agama atau belajar mengaji. Kayaknya image tentang tempat dukun santet kayaknya nggak mungkin deh. Ataupun kamuflase atau apa, walau alam kita nggak tahu ya. Karena kita nggak ketemu orangnya. Dan dari teman saya dan ada warga yang sekitar yang tadi ketemu waktu orang tadi cari rumput, orangnya memang nggak ada dan nggak pernah diketahui pindah kemana, pergi kemana, nggak tahu. Jadi betul-betul tidak diketahui. Nah, kita dengan lancang datang kemari dan memasuki tempat ini ya karena memang nggak ada pintu ya. Sebetulnya kita menyalahi aturan. Jadi kayak gubuk gini, jadi bismillahirrahmanirrahim. Yang penting kita tidak merusak ataupun apalah. Oke, ada sesuatu yang menarik. Biar pas aku di sini aja. Kamera ikutin. Kamera ikutin Gobang. Ini. Ke sana ikutin. Terus. Ada, Ki. Oh, di tas itu. Wah, ini yang putih-putih di buku Bentar, putih. Ki. Biar kamera dapat ya. Itu yang di buku putih itu. Mantap. Itu yang kain putih itu. Mana? Tunggu kain kapan? Oh, ini. Oh. Benda. Ini apa lagi nih?
Tadi kita nggak buka-buka ini. Tuh. Coret-coretan kayak buku anak-anak. Aneh ya. Ini tulisan apa nih? Tapi, aduh, getarannya. Kiki, tolong tuh, barangkali sesuatu dinetralkan lu. Iya. Ini buku-buku apa ya? Buku anak-anak. Lalu ini ada mukena loh. Itu tuh apa tuh? Coba Mas Ardi. Itu ada ruangan lagi ya. Benda apa tuh? Kita Oke, di luar oke. aja. Jadi kita memaksakan sini dan kita belum sholat maghrib ya. Nah, kita buka aja ya, Ki. Saya buka ya. Syukur-syukur batu zamrud, berlian. Tapi ini ada yang punya, tapi yang punyanya kemana? Ini gimana bukanya? Oh, ini nih. Coba Mas Ardi lebih fokus ke sini ya. Jimatan nih. Wow, kan betul. Apa tuh? Ini apa nih? Jelas nggak Mas Ardi? Nih. Kepiting ya. Ya, Iya. kepiting. Tapi batu loh. Batu. Ini Ini kontrolnya ketek ini. kontol ketek. Iya. Coba zoom. Iya. Ya. Itu maksudnya penisnya kerak. Oh, ini klewer. Klewer nama anunya. Klewer. Konon, nanti cerita dulu. Suara apa tuh? Burung ya? Burung. Itu burung. Kayak dekatnya apa di pohon-pohon itu ya? Di sini. Oh, karena ini kawasan hutan masalahnya ya. Ini kayak trijilan. Iya. Kalau yang di kambing mungkin umumnya gandul-gandul yang gede ya. Ini kecil. Ini kecil ya, nggak tahu ini apa ya. Tapi udah jadi batu semua ya. Batu. Masya Allah, udah fosil. Tuh burung lagi. Ini karena di hutan ya. Itu yang klewer tadi. Itu klewer. Apa ada? Dengar nggak tadi? Iya di sini. Apa ya? Udah nggak usah. Kita box ini. Oke. Aman lah. Kalau fokus ya. Nah, jadi kayak kita deketin gini atau cahayanya gini. Nah, cukup. Di penisnya ini ya. Penisnya kerak. Itu bisa buat Jadi kalau klewer tahan lama. konon pegangan ataupun jimat lambang kekuatan seorang laki-laki, katanya begitu. Tapi yang saat ini yang dibutuhin kekuatan tuh bukan gitu ya. Yang penting kekuatan anti corona. Kita ikat lagi. Oke. Ini ada penunggunya kan? Iya masih. Ada jin juga ada di sini nih. Mintakan kita bawa. Kita mau bawa. Ini gitulah. Ki Gobang yang atur. Kayaknya kita nggak bisa lama-lama karena kita belum maghrib ya. Dan kita datang sini tepat maghrib dan saya terdengar suara azan maghrib tadi agak jauh ya. Tapi kita sudah masuk lokasi sini. Dan kalaupun mungkin kita sholat maghrib di sini, tapi kita ambil wudhunya di kolam itu ya. Nah, tapi nggak apa-apa, kita selesaikan ini dulu. Saya ambil kesimpulan bahwa tempat ini bukan tempatnya dukun lah kalau gitulah. Bisa jadi kita ambil segi positifnya dulu ya, karena ditemukan kitab-kitab Al-Quran dan di atas ada lemari yang isinya justru ada buku Iqra, Kata ibadah ya. itu makanya berarti di sini pernah ada aktivitas ngaji dan orang belajar mengaji ya. Dan lalu tadi temukan ini di tas ini yang mungkin milik almarhum istrinya ini ya. Ditemukan buku yang ternyata ada tulisan gambar-gambar anak-anak. Berarti dulunya pernah ada anak-anak ke sini. Hanya saja saya nggak tahu si yang tadi cari rumput tadi, dia seolah-olah tabu untuk menceritakan tentang orang yang tinggal di sini.
nyebut namanya saja nggak mau, nggak tahu kenapa, dan bilang udah pokoknya gitulah. Itu kalau mau tahu tempat itu di sebelah sana, rumahnya sebelah sana, dia tunjukkan jalan setapaknya saja. Menyebutkan nama saja tidak mau, menceritakan banyak hal tidak mau. Dan kalau sudah masuk dekat jam 5 petang, orang yang cari bambu dan cari rumput nggak ada yang berani jalan setapak di sini. Padahal jalan setapak ini yang lebih dekat menuju jalur keluar yang langsung masuk ke perkampungan. Kalau akhirnya mereka jalan berputar. Di sana juga ada danau juga ya di sana tuh. Jadi dia rela berputar kalau memang kesorean. Dan pastinya mereka nggak berani melewati atau seperti kita masuk di sini. Maksudnya nggak tahu kenapa mereka ketakutan. Padahal di sini bisa dikatakan musola. Ini bisa bawa ya? Bawa aja nih. Oke. Kantongin ini, masukin tas. Tuh. Suara burungnya yang mana? Mana gitu. Luar biasa nih. Mohon maaf ya yang punya tempat ini benda ini kita bawa ya. Ini bandanya unik. Oke. Kita mau tahu kalau hasil investigasi batinnya Ki Gobang coba Ki. Ada tokoh perempuan nggak yang di atas? Ada. Oke. Berarti sama seperti yang saya rasakan. Kita hening sebentar. Tuh. Soalnya tadi saya mendengar sayup-sayup seperti suara angsa. Gitu. Iya, di belakangnya kameramen kan. Nah, ini nih. Nanti teman saya bilang yang menunjukin tempat ini, warga sini dulu kalau menemukan angsa yang ekornya panjang sekali sampai 2 meter, itu bukan angsa sebenarnya, tetapi jadi-jadian. Katanya biasanya katanya tanda ada warga yang ingin melahirkan, tetapi melahirkan bayinya mati. Nah, itu nggak tahu juga kenapa bisa gitu, nggak tahu. Itu ceritanya. Ada angsa, ukurannya nggak lazim ya, nggak wajar. Ekornya panjang sampai 2 meter. Tuh. Dekat banget. Dan satu hal lagi, sebelum kita mengakhiri rekod kita pada satu tempat ini ya. Konon ada orang luar kota, dia tokoh katanya bisa dikatakan supranatural, artinya mendalami hal supranatural gitulah semacamnya. Dia asal Bogor, dia datang berdua, sampai parkirkan kendaraannya itu 3 hari di ujung jalan sana. Datang berdua dan teman satunya menjaga mobilnya, yang satunya di sini katanya. Dia bisa bertahan 3 hari di sini katanya. Tetapi akhirnya ketakutan jam tengah malam katanya lari katanya. Dia mengatakan sendirian di sini, dia melakukan zikir katanya. Entah zikir entah apa saya nggak tahu ya. Yang jelas bangunan ini seperti digoyang-goyang sangat kencang. Entah kenapa gitu. Lalu dia ketakutan ataupun gimana, dan dia melihat ular besar yang melilit di bangunan ini, katanya begitu. Itu baru katanya, tapi kita belum merasakan fenomena seperti itu ya. Kalaupun ada ular goib yang besar itu kita mau tahu itu ya, walau alam. Tapi yang jelas kita tidak ada tujuan merusak ataupun apapun ya. Kita hanya coba berinteraksi, bukan kita sok berani atau apa ya, ya. Tapi yang jelas dunia goib itu ada ya. Oke, kita lanjutkan keluar. Tinggalkan. Ada perasaan batin kami yang memaksa untuk jangan lama-lama di sini. Nanti lampunya di itu lagi Mas Ardi ya. Kita coba itu ke pohon ini barangkali apa ya. Jadi ini kita pencahayaan hanya di kamera aja soalnya. Apa ya? Coba. Ini ember. Deh. Ember yang Oh, yang di semen. Tuh kan berarti ada apa
aktivitas kan dulunya. Itu benar-benar di hutan ya. Oke, sampai di sini dulu perjalanan saya, Niko, Caruban Misteri Channel, dan juga Ki Gobang menelusuri ataupun cari tahu rumah yang satu-satunya berada di hutan. Kita akhirnya sampai di sini ya. Dan kita akan coba cari tahu juga informasi lain-lain ya. Siapa tokoh di sini dan siapa namanya dan apa kegiatannya. Tapi yang jelas saya ambil kesimpulan sini bukan rumah dukun deh. Karena di sini bisa dikatakan musola, ada sajadah yang di atas sama yang di bawah. Paling gitu aja. Jangan lupa subscribe-nya, like, comment, and share ya untuk Ki Gobang Official dan juga Caruban Misteri Channel. Karena tayangan ini akan masuk ke Ki Gobang Official dan juga Caruban Misteri ya. Paling gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.